Halo teman-teman semuanya, nama saya Andri Amirwe Sibayak Mulano Bangel. Saya merupakan mahasiswa ekonomi dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan juga ketenaga kerjaan di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1 tahun. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Sebelum masuk ke pembahasan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu GDP terlebih dahulu. GDP atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. GDP biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan para ekonom menggunakan data produk domestik bruto berupa dalam mengukur nilai tambah total, pendapatan total, dan total pengeluaran atau konsumsi dalam perekonomian. Nah, ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, jumlah pengangguran lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja. Dan yang ketiga, adanya penurunan tingkat kemiskinan. Ketiga indikator tersebut diperoleh melalui data PDB yang bisa diakses melalui BPS atau Bank Indonesia. Indeks tenaga kerjaan di suatu negara serta melalui data indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami beberapa periodisasi. Yang pertama, ada masa sebelum kemerdekaan, yaitu sebelum tahun 1945, di mana keadaan ekonomi Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang. Sistem perekonomian yang dilaksanakan dengan sistem komando dari penguasa yang menyedot kekayaan dan hasil bumi negara Indonesia demi kepentingan perang. Terus yang kedua, itu masa awal kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1951. Tahun 1945 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia karena akhirnya mampu memproklamasikan kemerdekaannya. Namun setelah 4 tahun merdeka, terjadi konflik dengan Belanda karena Belanda hendak menguasai jajahannya lagi. Sehingga terjadi agresi Belanda pada tahun 1947 dan 1948. Konflik dan revolusi itu sangat mengindikasikan suatu perekonomian Indonesia yang menyebabkan banyak terjadinya kerusakan aset produktif negara, serta terjadinya inflasi dan migrasi menjadi indikasi yang menonjol bagi perekonomian di Indonesia pada saat itu. Inflasi terjadi karena kebutuhan pokok masyarakat sulit didapatkan, juga terjadi karena pencetakan uang kertas baru yang terpaksa dilakukan untuk menutupi defisit anggaran, serta adanya mata uang yang beredar. Itu tidak hanya ada satu mata uang, sehingga mata uang dengan tingkat kepercayaan rendah tidak akan disimpan dengan lama. Selain inflasi, migrasi besar-besaran mempengaruhi dampak yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di tanah air. Yang ketiga, pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1951 sampai 1966. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mengalami permasalahan di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik, Indonesia mengalami beberapa kontradiksi yang menyebabkan sistem politik tidak stabil, serta sering terjadinya perubahan kabinet yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara konsisten. Namun, sisi positif pada masa ini adalah berhentinya dominasi Belanda dengan kebijakan nasionalisasi.
Di bidang ekonomi, Indonesia menghadapi banyak masalah di mana pemerintahan belum stabil, kerusakan sarana dan prasarana produksi, beban utang yang berat yang harus ditanggung negara sebagai dampak dari kesepakatan KBM. Yang keempat, itu ada masa Orde Baru tahun 1967 sampai 1998. Masa Orde Baru, pemerintahan negara Indonesia diketuai oleh Presiden Soeharto, di mana dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Iklim ekonomi Indonesia pada masa ini lebih terarah daripada masa sebelumnya. Namun, dengan kegiatan ekonomi yang terpusat kepada pemerintahan dan dikuasai oleh kroni-kroni presiden, sehingga terjadinya krisis, pemerintah kehilangan pijakan yang disebabkan terjadinya gejolak pada tahun 1998 karena struktur ekonomi Indonesia yang keropos tidak dapat menopang perekonomian nasional. Yang kelima, masa Orde Reformasi, yaitu tahun 1999 sampai sekarang. Periode ini dicirikan oleh lingkungan politik yang terbuka. Isu-isu selama periode ini antara lain menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, serta adanya elemen militer yang mencoba mempertahankan pengaruhnya, Islamisasi yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berpendapat yang lebih tinggi daripada masa Orde Baru. Stabilisasi perekonomian. Ada 3 elemen penting dalam stabilisasi perekonomian, yaitu kerangka kelembagaan untuk kebijakan moneter dan fiskal, pencegahan kerapuhan ekonomi makro, dan kebijakan pertumbuhan yang saling melengkapi. Kenapa perekonomian harus stabil? Stabilitas perekonomian diperlukan agar mampu menciptakan biaya yang rendah dan terjangkau, serta mempermudah masyarakat dalam merencanakan masa depan mereka dalam jangka waktu yang panjang seperti berinvestasi. Caranya adalah dengan ada 2, yaitu aturan fiskal dan juga kebijakan moneter. Aturan fiskal transparan yang diwujudkan dalam konstitusi negara atau disahkan menjadi undang-undang yang hanya dapat diubah oleh mayoritas legislatif dengan hukum yang ditetapkan untuk ketidakpatuhan, mungkin efektif dalam banyak konteks. Secara lebih umum, tujuan utamanya adalah menyediakan ruang bagi stabilisator fiskal atau otomatis untuk melakukan tugasnya. Salah satu contoh yang menjanjikan adalah aturan surplus struktural Chili yang menetapkan target kebijakan fiskal yang sesuai dengan variasi pertumbuhan selama siklus. Sebuah proposal alternatif yang belum diimplementasikan berfokus pada pembentukan Dewan Kebijakan Fiskal Independen yang serupa dengan Bank Sentral Independen untuk menetapkan batasan defisit tahunan. Lalu yang kedua, melalui kebijakan moneter. Dengan bank sentral dapat mengubah penawaran uang atau suku bunga yang ada, bertujuan untuk memengaruhi pengeluaran alam perekonomian di suatu negara. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, investasi pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat digolongkan menjadi 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif dengan menambah jumlah uang yang beredar dan kebijakan moneter kontraktif dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, mendefinisikan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
atau kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan analisis perilaku tenaga kerja dan pemberi kerja dalam interaksi keduanya pada pasar tenaga kerja, maka dapat dilihat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur ketenagakerjaan dapat dilihat dengan menganalisis indikator ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, rasio ketergantungan adalah tingkat beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang produktif. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan pembanding antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Yang keempat, tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan nilai tambah produk domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tersebut. Lalu, analisis stabilisasi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sampai 2020 dari data BPS. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 5,02%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 2,07% yang diakibatkan oleh penyebaran virus pandemi COVID yang terdampak pada perekonomian di Indonesia. Namun pada akhir 2020 itu telah ditemukan vaksinasi COVID-19 yang diharapkan mampu memperbaiki aktivitas sosial dan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, ada stabilitas. Berdasarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 124 tanggal 18 September 2017 tentang sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2019 sampai 2021 masing-masing sebesar 3,5, 3, dan 3%. Dengan deviasi masing-masing kurang lebih 1%. Maka jika dilihat data yang saya ambil dari BPS, maka stabilitas masih terjaga karena tidak melewati standar dari PMK. Lalu ada ketenagakerjaan. Dari data BPS yang saya temukan terjadi penurunan angkatan kerja sebanyak 1,44% yang terjadi karena di masa pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak kepada perekonomian, baik bagi usaha kecil, menengah maupun perusahaan besar, sehingga menyebabkan banyaknya pegawai-pegawai yang di PHK. Namun terjadi peningkatan pada indikator tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,13%. Bagaimana prospek perkembangan perekonomian di tahun 2021? Dengan adanya vaksin COVID-19 yang diberitakan pada akhir 2020 tersebut, diharapkan perekonomian akan dapat kembali membaik di tahun 2021. Lalu dengan adanya Omnibus Law yang diharapkan dapat menarik investor untuk memodalkan perusahaan agar dapat berkembang, serta mampu menarik investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia demi menumbuhkan bisnis-bisnis kecil di Indonesia. Serta secara tidak sengaja, perekonomian di Indonesia juga mulai memasuki era digitalisasi, yang dimana kita ketahui di masa pandemi ini peran digitalisasi dalam menunjang kelancaran aktivitas sosial masyarakat maupun perekonomian itu sangat terlihat. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Jika ada kritik atau koreksi bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.